dukungan dari perwakilan daerah yang tadi sempat ada gangguan teknis. Sekarang akan kita saksikan perjuangan semua rekan-rekan dari Sabang sampai Merauke. Mungkin tidak semuanya bisa kita cuplikan karena tanpa ada pengorbanan tenaga dan air mata. 4 bulan kemarin saya terbanyak keluar air mata. Kenapa? Semua banyak yang inbox saya, yang WA saya, Pak, gaji kami 200-300 ribu. Bayangkan 200-300 ribu kalau di Jakarta makan sehari. Tapi ini diakuin hanya 200-300 ribu. Berarti kita sama dengan mau mencari suaka kepada pemerintah. Pemerintah kita sendiri, tapi kita harus cari suaka. Bagaimana pemerintah mengakuinya? Bagaimana caranya? Kita harus memunculkan dulu diri kita siapa. Selama ini, kalau yang diperjuangkan kesejahteraan guru, yang naik guru PNS. Kita berjuang untuk honorer, yang dapat saya nggak sebut, tetangga kawan kita. Artinya apa? Ini GTK HNK 315 harus dibantu oleh semua rakyat Indonesia untuk mendapatkan kepres. Oleh semua Pemda, oleh semua DPRD, bantu perjuangkan. Saya membuat konsep, banyak tantangan. Mengumpulkan satu sehari satu, tapi alhamdulillah sekarang sudah ratusan ribu anggota kita. Walaupun beliau-beliau itu tidak hadir di sini. Saya tidak pernah membuat organisasi khusus, tidak pernah membuat asosiasi khusus. Dan saya katakan kepada teman-teman, hadir ke dinas supaya dinas mengakuin bahwa bapak-bapak itu karyawan dinas karena dari sekolah-sekolah swasta. Kalau dinas sendiri tidak mengakuin sebagai karyawannya, sebagai bawahannya, anak-anaknya, bagaimana kita berjuang bagaimana kita berjuangkan kepres kalau dinas tidak mengakuin? Dinas harus mengakuin dulu. Dari sekolah-sekolah swasta, dari sekolah-sekolah negeri itu betul sebagai anak-anaknya yang dipekerjakan oleh dinas, walaupun SK-nya kepala sekolah, tapi namanya kepala sekolah tetap satu kop suratnya dari pemerintah. Dinas harus mengakui, tidak boleh lepas tangan. Jangan gara-gara ada memorandum tidak boleh PNS, jangan gara-gara tidak boleh ada PP yang tidak membolehkan merekrut honorer. Untuk sekolah negeri, dinas wajib bertanggung jawab. Apapun ceritanya. Kenapa? 10 tahun tenaga sudah dipakai. Yang berhak memperjuangkan bapak-bapak ibu semua bukan saya, tapi dinas masing-masing. Bukan saya. Hari ini mutu pendidikan nasional rendah sekali. Kenapa? Barometer pendidikan nasional sekolah-sekolah negeri itu mencatat. Barometer pendidikan nasional sekolah-sekolah negeri. Tapi guru honorer yang ada di sekolah negeri untuk upgrade ilmu ikut TPG atau LPMP atau ikut tes pretest boleh nggak? Gimana cara upgrade ilmu? Swasta dipermudah hanya dengan SK. Kepala sekolah atau yayasan bisa ikut TPG upgrade ilmu. Tapi untuk swasta, untuk yang negeri harus kepala dinas.
Kalau sudah kepala dinas, sudah termasuk dengan intensif daerah lagi. Sudah ikut PPG belum tentu kapan. Sudah daerah harus menyediakan APBD untuk yang ikut PPG. Ini yang harus saya katakan kepada Ketua Komite 3 DPD RI Bapak Bambang Sutrisno. Beliau pernah menjadi pengurus PGRI Jawa Tengah dan 2 tahun sebagai kepala dinas, 2 periode sebagai kepala dinas pendidikan. Ini harus diperjuangkan. Barometer pendidikan nasional di negeri. Kenapa kita bilang di negeri? Coba mau masuk sekolah negeri pakai sistem zonasi anak-anak. Berarti barometernya di situ. Tapi kalau gurunya tidak di-upgrade, Masya Allah, kemana anak bangsa ini dibawa? Kemana bangsa akan datang? Anak-anak bangsa yang dititipkan. Bukan hanya anak kita, anak kepala dinas juga sekolah di negeri. Bayangkan anak kepala dinas yang diajarkan oleh guru yang tidak di-upgrade ilmu. Anaknya gimana? Ya sama. Ini harus diperjuangkan oleh semua Pemda, semua dinas. Makanya saya membuat konsep. Bukan kita yang berjuang ke atas, tapi para Pemda-Pemda, dinas-dinas bersatu, berjuang untuk mendapatkan kepres PNS. Kenapa kita hadir di sini? Kita harus munculkan dulu siapa itu GTK NK 315. Betul nggak ada orang? Yang selama ini saya itu hanya melihat medsos, ini betul nggak ini? Atau memang cuma tulisan doang ini? Pak, saya ini honorer sudah 10 tahun. Pak, honorer saya sudah 9 tahun. Pak, saya mau 315. Tapi kalau saya lihat fotonya tadi ini apa? Kok muda-muda sekali ini. Nah, tapi milenial umurnya katanya 315. Dari sinilah muncul konsep bahwa kemana agenda ke depan. Dan tadi saya mau kenapa saya terlambat. Mungkin saya kasih tahu kenapa saya sampai terlambat jam segini. Dari tanggal 6 Februari 2020 kita sudah membuat surat pengajuan alokasi tempat itu di izin tempat di G Expo dekat, tidak jauh, hanya 100 meter di sini, pusat 100 meter G Expo. Kemudian suratnya diberikan ke Mabes. Ke sana kita titipkan di bagian umum, panitia memberikan di bagian umum. Berbarengan dengan undangan kepada Bapak Kapolri atau perwakilannya, dan sekalian dengan meminta izin tempat. 2 hari kemarin saya datang lagi ke Expo. Saya datang ke sana bagian marketing. Bu, ini kita 2 hari lagi mau tempat yang 1000 aja. Ternyata, Pak, kalau yang 1000 sudah dipakai oleh Kemenkes. Saya bilang, kok bisa? Ya, Kemenkes pesan 1 gedung. Wah, ini pasti PNS nih kalau kita yang nggak mampu. Ya, akhirnya saya inisiatif, saya harus pindah. Saya nggak mau nih kawan-kawan datang terbengkalai. Saya carilah di sini, dapatlah di sini. Kemarin saya mendapat surat dari gedung, tapi pihak kepolisian menelpon itu gedung kita izin belum sampai kepada beliau. Akhirnya saya itu follow up ke Mabes dari semalam, dari kemarin saya itu follow up itu gimana ini, di mana nih nyangkutnya. Sampai jam 7 pagi tadi saya masih di Mabes Polri follow up bapak-bapak agar aman di sini, jangan ada masalah. Saya tidak mau bapak-bapak bermasalah di sini. Saya datang ke sana, saya minta izin, Pak, ini tolong gimana, di mana? Namanya hujan, mungkin dan pastilah ada yang agak terlambat datang. Setelah di follow up kemana surat izin yang permohonan yang kita sampaikan jam 11.30 surat yang saya kasih sampailah ke meja bapak yang saya tungguin. Pak, ini ya
Iya Pak, saya bilang. Iya betul itu. Dan dibaca, waduh saya baru terima, saya bisa bikin surat terima jam 11.30. Alhamdulillah Pak, yang penting Bapak sudah terima. Artinya saya tidak membuat suatu perkumpulan atau di sini keramaian ilegal. Saya nggak mau. Masya Allah, ini Bu Ulan. Bu, sini Bu, biar saya sampaikan. Selama 6 bulan sama beliau lagi, saya belum pernah lihat orangnya. Ya Bu, silakan dulu Bu. Saya belum pernah lihat orangnya. Sampai saya katakan, saya taruh aja sebagai sekjen. Supaya apa? Supaya biar nggak saya aja yang kena serang ya. Beliau ke sekjen, ya, beliau bagi-bagi. Nah, makanya saya taruh sekjen. Kalau saya taruh yang lain, saya tak berpikir. Kalau saya taruh yang lain, dia akan tanya, Pak, orang itu marahin saya. Ya sama juga lu cerita sama saya. Akhirnya dia cerita, Pak ini begini-begini. Iya, Ibu Ulan tidak pernah cerita sama saya. Walaupun kadang-kadang Pak, saya tahu sedih, ada ancaman. Pasti. Karena apa? Orang lain belum melihat kemana arah perjuangan kita. Saya selalu katakan, saya tidak mau secara anarkis. Lebih bagus dengan ajak saya. Harus secara santun. Sama-sama kita berjuang. Makanya, udah berapa Bu dukungan kita yang real? Dari dinas. Hampir 100. Masih ada lagi minimal 200 kita harus dapatkan kepada dinas. Kenapa? Setelah dapat dukungan dari hampir semua dinas dan Pemda se-Indonesia, saya maunya pusat. Baik lewat DPD atau baik lewat DPR RI, kumpul di Jakarta, semua yang sudah mendukung atau tidak mendukung dikumpulkan, membuat satu statement atau membuat satu agreement perjanjian bagaimana kita memperjuangkan ini anak-anak kita agar mereka menjadi PNS tanpa tes lewat Kepres. Itu agenda ke depan. Makanya saya bilang, sudah dapat dukungan belum? Yang dibilang, Pak, kami sudah iuran. Saya bukan ngomong iuran. Dan sudah dapat dukungan belum? Iuran belum. Pak, kami sudah kumpulin data. Saya bilang, untuk apa data itu? Kalian kasih ke saya. Saya tidak bisa membuat apa-apa. Kalaupun kepres keluar, saya nggak bisa buat apa-apa. Tetap dinas, kemudian menyampaikan kepada BKD sesuai dengan apa yang disampaikan oleh hasil undang-undang. Saya nggak bisa buat apa-apa. Dia pikir, Pak, ini tolong dibantu. Saya jawab, saya bukan calo. Karena saya bukan calo, berarti saya nggak bisa bantu. Siapa yang bantu bapak-bapak? Tetap membantu diri sendiri, berjuang lewat kepala dinas menyampaikan, memberikan surat dukungan, lewat Kepres PNS, kemudian seluruh Indonesia saya kumpulkan suratnya dulu. Kenapa saya perlu suratnya dulu? Kenapa nggak panggil langsung dinas? Kenapa nggak lewat DPD? Tinggal dinas apa? Enggak lah, aku nggak mau mereka jadi PNS, maunya saya mau CPNS saja. Saya mau ngomong apa? Saya nggak bisa ngomong apa-apa. Datangin dulu semua dinas, minta dukungan. Kalau dinas, ada yang bilang, Pak, dinasnya takut. Takut kenapa? Ya, karena ada undang-undang, ada PP yang tidak boleh merekrut honorer di atas 2005 ke atas. Kalau 2005 tidak direkrut, ya kosong sekolah-sekolah dari kemarin. Kenapa nggak bilang dari kemarin biar kosong? Tapi ini sudah terlambat. Sekarang bagaimana? Semua maju memperjuangkan anak-anaknya. Ini yang agenda kita ke depan. Kenapa kita harus rakornas? Agar ketemu dulu. Nanti kalau belum pernah ketemu, saya aja belum pernah ketemu, dicurigain. Pak, kemarin itu udah transfer uang 1 juta, minta balik. Waduh, kenapa minta balik? Rakornas itu nggak jadi, dari Rakornas di cancel. Saya bilang kalau di Jakarta itu sewa tempat apapun ya minimal 3
kita jalan dulu. Kita nggak minta uang banyak-banyak, bilang jangan kumpulin data anggota. Kalau sudah kumpulin data anggota terlalu banyak, kalau besok misalnya mudah-mudahan, amin, jadi kepres yang sudah kumpulin data orang gimana? Kalau yang lewat, yang bagian kumpulin sendiri nggak lewat, nggak masuk dalam kriteria apa? Mungkin saya ngomong, Pak, saya ini capek-capek kumpulin orang punya, tapi saya nggak masuk kriteria, saya nggak bisa bantu. Kalau undang-undang mengatakan ini kriterianya, yang sesuai kriteria yang kita perjuangkan, siapa mereka? GTK, HNK, 30, 50, apa kriterianya? Saya selalu bilang, tidak podi itu harus sekolah induknya di negeri. Kalau sekolah induknya swasta, ya swasta, walaupun cuma makan siang di negeri, itu makan siang doang, bukan ngajar di negeri, tetap harus di negeri. Dan di sini saya minta mungkin bapak-bapak, mungkin di perwakilan daerah ini Pak, yang agenda. Makanya mungkin bapak-bapak dari kepala daerah atau dari dinas, silakan tolong sampaikan kepada daerah lain. Setelah saya dapatkan dukungan, kita dapatkan dukungan, yuk kita berebut di pusat. Kita duduk di pusat, memperjuangkan, jangan hanya di bidang PJT. Kenapa tidak di sekolah negeri? Ini yang sudah sangat rawan. Jika bulan depan CPNS masuk, kasihan yang sudah 10 tahun mengajar atau honor di sekolah negeri, tapi harus tergusur, hanya tidak ada jam lagi, mapulnya diambil oleh CPNS. Saya enggak, ini sama dengan PHK secara muslihat. Kalau di PHK secara muslihat, sedih, sudah 10 tahun mendidik anak-anak bangsa ini hanya dengan gaji 200 ribu, tapi hanya gara-gara diterima CPNS harus di PHK secara halus. Kemana hatinya kita bawa? Satu keluarga jadi korban, malu satu kampung. Itu ibu guru kok nggak pernah ke sekolah lagi, udah ada di PHK katanya. Ini juga beban mental, bukan hanya dari uang. Ini sama-sama. Saya selalu katakan kepada teman-teman, cari dukungan dulu. Apa saya cari? Setelah dapat dukungan, yang sabar. Jangan satu dapat dukungan, Pak, ini sudah dapat dukungan nih kami. Kapan kami dapat ke Pres PNS? Oh, baru satu ke Pres PNS. Atau baru 10, Pak, ini kami 10 dapat. Kapan nih ke Pres PNS? Saya bilang, ini nasional. Bukan masalah kepres PNS, tapi harus punya progres. Kita berkumpul di sini, tujuannya agar yang pertama saling kenal, yang kedua biar kenal saya dan apa moto kita, apa progres kita yang selalu saya sampaikan lewat medsos. Mungkin di sini 99%, 100% saya bilang tidak kenal saya. Makanya ini ketum nih kabur nih, dia nggak mau nongol jam segini. Nah, kenapa? Kau pernah lihat? Pernah lihat ketum enggak? Tanya saya, pernah lihat ketum enggak? Semua pernah lihat ketum. Ada yang bilang ketum itu komputer aja nggak bisa. Saya bilang mau program apa lu? Nah itu kan, hampir gitu. Tapi nggak mungkin saya jawab di medsos. Ini ketum komputer aja nggak bisa. Padahal kalau konsep-konsep surat kemarin datangnya, ini setelah konsep surat. Baru yang datang kemarin pada panitia datang, begini, oh rupanya ketum bisa juga ya. Nah, ini yang perlu, mungkin Nasi sudah datang belum ya? Nanti bila kita ngobrol lagi, saya akan ngobrol kemudian karena dari tadi kita bisa waktu kita sampai jam 5 nggak masalah. Sampai saya mau tahu progres dari setiap provinsi. Kita di sini dulu mendengar progres. Apa yang dilakukan oleh provinsi, setiap provinsi, itu yang saya mau dengar.
Kalau hanya untuk kumpul begini, ngapain jauh-jauh? Saya ingin mendengar progres dari setiap provinsi hari ini. Siap tidak? Kalau sudah mendengar progres, saya tahu ke depan apa yang saya lakukan. Jangan, Pak, kami dapat segini. Saat di depan, kagak ada buktinya. Tapi wakil rakyat Riau ini luar biasa dukungannya. Ya, karena Pak Ketum juga kena sering Facebook luar biasa. Saya sering komen. Ya, akhirnya saya share ke DPD dan DPRI. Ini loh, Bapak anggota kita perjuangan ke NTK ini. Ya, akhirnya DPR ini belum audiensi, surat sudah clear sama kita, bayangkan. Suratnya sudah clear, belum audiensi lagi. Itu membuktikan DPRI, insya Allah si Indonesia mendukung kita Bapak Ibu. Mungkin itu saya tidak akan banyak cerita, mungkin itu progres saya, karena saya tak banyak cerita, tapi orangnya saya orang bekerja dan berpikir. Terima kasih Pak Ketum atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang di Bapak Ibu yang bisa sana. Tapi kalau cuma 10, satu orang aja perwakilan di sana. Baik, bisa dipahami ya. Baik, terima kasih. Saya bersyukur juga secara pribadi jumpa dengan Pak Ketum. Saya sangat akrab setelah ketemu beliau 3 hari ini di Jakarta. Ya kan, Wali kemarin membantu untuk persiapan di sini sampai hari ini. Ya, baik, saya akan menyampaikan progres tentang gerakan yang ada di Bengkulu. Gerakan kami di Bengkulu itu dimulai dari cerita Ibu Tina, sekretaris kami. Mana Ibu Tina? Oh, itu dia. Ya, Ibu Tina nih chattingan dengan Pak Ketum. Ya, saya nggak tahu sebelumnya. Jadi dari Ibu Tina informasikan di grup honor, lalu saya respon, saya bilang ini bagus. Jadi kami rapat berempat awalnya, lalu kemudian rapat lagi ada sekitar 30, lalu membentuk kepengurusan. Lebih kurang gerakannya sekitar 2 bulan, dan bersyukurnya bahwa dalam pergerakan ini untuk Provinsi Bengkulu ada beberapa kabupaten dan sukses semua mendapatkan dukungan. Banyak kawan-kawan bertanya, kok bisa begitu Pak? Saya beritahu, makanya banyak yang japri saya, ketua-ketua sekretaris di daerah, Pak gimana caranya? Jadi saya bilang begini caranya. Jadi Bapak Ibu, saya rasa untuk kita berjuang di daerah tidak mengalami kesulitan, asal mau belajar cara menyampaikannya. Banyak temuan, contoh gini, Pak gimana? Kami diminta ada RT-nya organisasi ini. Saya bilang ini bukan organisasi, mau minta apa? Tadi Pak Ketum bilang kita ini bukan pegawai yang lain, kita ini di dinas pemerintah. Jadi tidak perlu. Tapi kadang-kadang kita waktu ditanya dengan pejabat Pemda atau PGRI, kita bingung menjawabnya apa. Nah, nanti kalau ada Bapak Ibu yang kesulitan, nanti japri saya aja, supaya saya bisa bantu untuk bagaimana cara menyampaikannya. Jadi tidak panjang lebar, kami bersyukur tim Bengkulu ada sekitar berapa tadi? 25 yang hadir ya. Harusnya 30, tapi karena situasi akhirnya ada yang gagal berangkat. Dan kami bersyukur tadi bahwa dukungan dari Pemda, Gubernur, Wakil Gubernur deklarasi secara tertulis, videonya secara foto dan surat menyurat lengkap. Itu untuk Bengkulu. Saya kira itu saja untuk pergerakan kongres yang ada di Bengkulu. Saya kembalikan dengan Pak Ketum. Sebelum nanti ada konsumsi, silakan kita lanjut dulu. Terima kasih. Salam perjuangan. Kepres, yes, itu motonya kita. Hanya mengenal saya sebagai Mbak Wulan yang ada di grup WA Bapak. Sekarang saya ada di hadapan Bapak sekalian. Saya adalah sama dengan Bapak Ibu sekalian. Saya adalah honorer juga. Tidak ada yang membedakan saya dan Bapak Ibu sekalian. Saya, derajat saya, kedudukan saya adalah sama. Jadi jangan pernah merasa berbeda dengan saya atau merasa bahwa saya lebih tinggi dari Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Ketika perasaan-perasaan itu kita pendam dalam hati, maka yang ada adalah kecurigaan, kedengkian, keirian. Inilah yang akan menghalangi perjuangan kita. Kita tidak lagi fokus pada perjuangan, hanya berpikir tentang ego pribadi.
Mari dengan kita berkumpul di sini, kita ikrarkan, buang segala ego pribadi, buang segala kepentingan pribadi. Saya berdiri di sini tidak untuk kepentingan pribadi saya, tidak untuk kepentingan partai saya karena saya bukan orang partai juga. Jadi kita berdiri di sini untuk kepentingan GTK NHK 35+. Tidak akan saya jual GTK ini pada siapapun. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Pak Nas mohon nanti disebutkan atau diutarakan apa yang menjadi keistimewaan Jawa Tengah. Saya harap semuanya di sini sudah tidak ada lagi keraguan-keraguan. Mari kita berjuang, mari kita fokus pada tujuan. Kepres, kepres, PNS, yes. Kita ulangi lagi. Kepres, kepres, PNS, yes. Terima kasih Pak Nasrullah dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tidak mau, kita tahu kita punya janjang turun, namun jadi kami orang Minang ada aturan dari yang kecil sampai yang besar. Akhirnya kami jemput ke Bapak Wali Kota. Alhamdulillah kami dikasih waktu oleh beliau ke rumah beliau di Planta, dan kami pun dapat dukungan audio dan visualnya. Alhamdulillah. Hari berikutnya kami mendatangi lagi kepala dinas, yaitu Bapak Habibul. Alhamdulillah kami dapat dukungan juga dari Kepala Dinas Sumatera Barat, dan begitu juga dengan audio dan surat dukungan bukti nyata kami dapat. Dan terakhir dengan PGRI, kami pun tidak nyangka Pak, walaupun waktu seminggu kami dapat semuanya. Saya minta maaf, bukan kami ingin membanggakan diri, tidak. Niat saya dengan teman saya, dengan Fitria, hampir ketabrak kami oleh truk Pak mengejar ke kantor wali kota, hujan lebat, tapi kami ikhlas lillahi ta'ala demi teman-teman kami yang di Sumbar. Ada sekitar lebih 500 orang di atas umur yang 35 tahun. Walaupun teman bilang kamu laren, kamu ketuanya di Sumbar ini, bukan saya Adrianto, tapi yang menjalankan kami berdua. Kami bangga kami melakukan karena ini ikhlas lillahi ta'ala. Dan alhamdulillah suratnya kami bawa langsung, audio kami kirimkan ke Bu Ulan, di YouTube kami sebarkan. Betul kata Allah, Allah tidak akan merubah nasib hambanya kalau bukan hambanya yang merubah. Alhamdulillah kami dipercaya oleh kawan-kawan berdua perwakilannya, yaitu saya dan Fitrida. Dan kemarin kami pergi ke PGRI, kami sampai di Bandara Jam 9 Pak. Kami telepon Bapak Mamang namanya di PGRI, katanya Bu, PGRI penuh, nggak bisa Bu, kalau ingin datang lagi besok jam 9. Apa? Saya menangis ketum. Apa kata saya? Kami perempuan berdua Pak, mau tidur di bandara takut Pak, kata kami. Akhirnya kami pergi cari asisi yang tempat gedung ini sekarang Pak. Kami tanya, dia katanya sehari diminta 1.600.000. Waduh, dari mana uangnya? Sedangkan ini kami sudah patungan. Akhirnya kami berjalan naik Gokar. Gokar pun tidak tahu daerah kami diturunkan di dekat Banda Dalam itu, tidak tahu kami. Di sana turun udah sampai Bu lokasinya, nyatanya nggak sampai lokasi. Kami jalan sampai jam 1:30 malam berdua cewek Pak. Kami cari penginapan yang murah. Alhamdulillah, yaitu kami nginap di Eko Airia. Dan di situ kami ketemu dengan teman kami di Riau. Itulah Pak, sampai jam 12 malam baru kami cari nasi dengan ditemani teman kami yang di Riau, bapak-bapak berdua. Ini betul-betul menjadi semangat kami luar biasa. Alhamdulillah, manjada wajada, kami yakin kami akan membawa hasil ke teman-teman kami di Sumatera Barat. Walaupun saya bukan ketua umumnya, jadi kami mohon teman-teman ini sebagai inspirasi bagi teman-teman yang belum mendapatkan surat dan audionya dari instansi pemerintah kita. Tolonglah biar kita bisa sama-sama berjuang, nanti kita serahkan hasilnya kepada Ketum. Dan terima kasih sebelumnya kami mohon maaf Ketum, karena di dalam grup Bapak melihat pertengkaran kami, namanya kita Pak rambut sama hitamnya, tapi perilaku berbeda-beda. Saya mewakili ketua saya Adrianto, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan di sini didengar oleh kawan-kawan Pak, saya
mulai hari ini saya sampai di Padang belum ada satupun saya posting kegiatan saya, karena saya niatnya adalah ikhlas lillahi ta'ala, bukan untuk ria-ria. Pulang dari sini baru nanti Pak, mohon maaf Ketum, saya akan merombak ke pengurusan saya akan ambil alih ke pengurusan saya. Mereka yang betul-betul mau membantu saya terjun ke lapangan, itulah yang akan saya angkat sebagai pengurus nanti di Sumbar, terutama kami berdua dan adik-adik kami yang di belakang tadi. Jadi mohon maaf Pak Ketum kalau nanti ada sedikit ketidakcocokan, mungkin insya Allah saya akan turun langsung. Saya Pak ngajar udah 20 tahun. Bapak lihat saya kecil orangnya, badannya kecil, tapi wajah udah tua. Udah 20 tahun saya ngajar, ibu bapak masih di kelas 6. Dan udah 4 SD yang saya pindah-pindah karena PNS datang. Tapi saya tetap ditaruh di kelas 6. Saya nggak menyerah. Berarti saya yang terbaik kata mereka. Alhamdulillah ada kelebihan dikasih Allah. Dan saya berharap Pak, saya tidak mau nanti ada sedikit lagi ke Bapak kaduan-kaduan ini Bu Rem mengambil alih, bukan, tapi saya bergerak. Saya lahir dari Sumatera Utara, saya Borwarahap, Horas, saya Borwarahap, tapi saya mendengar, sebenarnya saya mendengar ini dari teman-teman saya yang di Sumatera, yaitu di Lampung, di Riau, di khususnya kabupaten saya dulu yang saya tinggalkan, Kabupaten Deli Serdang. Cuman apa daya, karena saya profesi saya guru SMA, kerjanya dari pagi sampai sore karena kami full day. Cuman saya punya keinginan bagaimana ini perjuangan biar seluruhnya sama. Karena kalau berjuang sendiri ibaratnya sapu lidi, berjuang sendiri bakalan mudah dipatahkan. Tapi kalau berjuangnya dengan banyak, lidi yang banyak, pasti tidak bisa dipatahkan. Berawal dari itu menjadi pikiran sama saya jumpain ada namanya teman namanya Bu Hena. Saya bilang sama Bu Hena, ibu kan orang asli Wajo, bagaimana nasib orang guru-guru honorer yang ada di sini. Tapi apa daya, saya inginnya dia jadi yang mengurus ini. Tapi dia juga pada saat itu dia kecelakaan, tidak bisa jalan. Cuman jadi beban saya karena kebetulan kami di Wajo itu jauh sekali dari provinsi. Kalau tidak salah 5 jam untuk sampai ke Provinsi Sulawesi Selatan. Paling modal-modal by phone untuk dapatkan informasi. Cuman itu tadi, dalam pikiran saya nggak pikir pribadi, saya tidak berjuang untuk diri saya sendiri, hanya saya berjuang bagaimana biar guru, khususnya di Wajo itu, merasakan sedikitlah sejahtera. Itu yang ada di saya, walaupun saya bukan asli orang Wajo. Makanya terjadilah saya minta awalnya kami berkumpul berapa? 8 orang ya. 8 orang mau dikumpulnya di rumah Ibu Sarmadana, tapi teman-teman yang lain itu tidak mau. Lalu saya bilang, boleh di rumah saya. Di rumah saya boleh karena kebetulan saya tinggalnya di kota, di pusat kota sentral. Jadi mungkin semua yang di daerah kecamatan ataupun di daerah sekelilingnya bisa datang ke rumah saya. Itu tepatnya saya kumpulkan, rencananya itu akhir Januari, 31 Januari. Tetapi itu tadi, semuanya pada kesibukannya masing-masing, jadi bisa ketemu di hari Sabtu tanggal 2 Februari. Tanggal 2 Februari datanglah teman-teman saya 10 orang. 10 orang itu ke rumah saya untuk membentuk kepengurusan dulu. Kata ketua provinsi minimal ada 3, ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara. Saya fasilitasi, tapi bukan berarti saya mau jadi ketua, tidak. Cuman setelah kami agendakan, dari mulai jam 2 sampai jam 5 mau bubar, tidak terpilih itu siapa ketua. Dan mereka meminta saya, tapi terus terang, saya tidak pernah menjawab, saya tidak menjawab iya, karena saya nggak mampu, saya bilang. Yang pertama, saya bukan asli orang sini. Langkah saya takutnya pendek, tidak panjang. 1. Kedua, posisi saya sedang berbadan 2. Lalu sebelum ditutup ini rapat, belum membuahkan kepengurusan, datanglah teman saya yang satu lagi namanya Ibu Erni. Ibu Erni.